Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Wulandari, Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Negeri Islam Alauddin Makassar. Saya akan memaparkan tugas proyek final akhir yang berjudul Penerapan Persamaan Diferensial dalam Estimasi Terhadap Pertumbuhan Penduduk di Wilayah Kediri. Dosen pengampu Ibu Hikmawati Patuddin, SPD, MSI. Yang pertama, pengertian persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial berperan penting dalam bidang teknik, fisika, ekonomi, dan berbagai bidang keilmuan. Persamaan diferensial didefinisikan sebagai persamaan yang melibatkan turunan suatu fungsi, disebut juga turunan suatu variabel. Penerapan persamaan diferensial juga digunakan untuk memperkirakan jumlah penduduk dengan menggunakan metode eksponensial dan logistik. Selanjutnya, laju populasi. Di sini terdapat dua bagian, pengertian dan jenis model populasi. Yang pertama itu pengertian. Model pertumbuhan populasi dapat dibuat dari laju perubahan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor penting yang harus diperhatikan untuk mengidentifikasi pembangunan daerah dan membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Yang kedua yaitu jenis model populasi. Pertama, model populasi eksponensial. Yang kedua, model populasi logistik. Selanjutnya, model populasi eksponensial. PT menyatakan jumlah populasi T, jumlah populasi saat T sama dengan 0. T0 adalah P0. Rumus dari model populasi eksponensial adalah dP per dt sama dengan AP, di mana A ini adalah konstan. Solusi jumlah P pada saat T atau PT adalah integral dP per P sama dengan integral A dt. Integral dari dP per P adalah ln P dan integral dari A dt adalah AT tambah C. Kedua ruasnya ditambahkan eksponen karena eksponen dengan ln P saling invers, maka eksponen dan lainnya dicoret. Maka sisa PT. Selanjutnya AT ditambah C juga ditambahkan dengan eksponen. Berarti eksponen pangkat AT ditambah C. PT sama dengan eksponen AT ditambah C dikali eksponen C. Maka hasilnya adalah PT sama dengan C1 eksponen A pangkat T. Eksponen pangkat AT. Karena PT0-nya itu sama dengan P0, maka sama dengan C1 eksponen A dikali 0 sama dengan C1. Maka hasil dari di atas adalah PT sama dengan P0 eksponen A T dikurang T0, di mana A adalah kelahiran tahunan per kapita, angka kematian tahunan per kapita per laju pertumbuhan populasi per kapita. Jika ukuran populasi maksimum yang dapat dipertahankan adalah A per B, maka A per B dikurang P akan memberikan petunjuk berapa banyak individu tambahan yang dapat ditampung oleh lingkungan tersebut, dan A per B dikurang P per A dikurang B sama dengan A dikurang BP per A memberikan petunjuk berupa A per B yang masih tersedia untuk pertumbuhan populasi. Persamaan yang telah dimodifikasi menggunakan syarat baru adalah dP per dt sama dengan AP A dikurang BP per A sama dengan A kuadrat, P dikurang ABP kuadrat per A sama dengan AP dikurang BP kuadrat. Hasil yang di atas adalah dP per dt sama dengan AP dikurang BP kuadrat. Model ini merupakan persamaan diferensial non-linear yang mempunyai solusi dP per AP dikurang BP kuadrat sama dengan dt. Ini kita integralkan menjadi integral 1 per A 1 per B ditambah B per A dikurang BP dP sama dengan integral dt. Integral dari ini kita kasih keluarkan 1 per A, maka hasilnya, dan kita mengintegralkan A per P dan B per A dikurang BP, maka hasilnya adalah
1 per A integral 1 per B 1 per P ditambah integral B per A dikurang BP dP sama dengan integral dari dt adalah T ditambah C. Maka hasilnya 1 per A. Integral dari 1 per P adalah ln P dan integral dari B per A dikurang BP dP adalah ln A dikurang BP. T tambah C nya dikasih turun. Diketahui bahwa jumlah populasi saat T sama dengan 0, T0 adalah P0, maka C sama dengan 1 per A ln P0 dikurang ln dikali A dikurang BP0. Kita mensubstitusikan nilai C ke persamaan yang di atas, maka hasilnya adalah ln P per A dikurang BP dikurang ln P0 per A dikurang BP0 sama dengan AT. Gambar yang ini kita samakan variabelnya. Ln kan sama variabelnya, nah kita satukan. Setelah itu kita mengkalikan P dikali A dikurang BP0, P0 dikali A dikurang BP sama dengan AT. Setelah itu mendapatkan hasilnya kita melakukan pengeksponensialan pada kedua ruas, maka kita akan memperoleh P dikali A dikurang BP0 per P0 dikali A dikurang BP sama dengan eksponen pangkat AT. Dari hasil yang di atas, maka eksponen pangkat AT-nya ini kita pindahkan. Hasilnya adalah P0 dikali A dikurang BP eksponen A pangkat T sama dengan yang ini kita juga pindahkan ruaskan yang P dikali A dikurang BP0. Eksponen AT-nya ini dikali masuk. Setelah itu mendapatkan jumlahnya, kita kali masukkan lagi P0-nya, maka P0 dikali A sama dengan A P0 eksponen pangkat AT dikurang ini P0 dikali BP juga adalah B P0 eksponen A eksponen pangkat AT sama dengan ini dikasih turun P dikali A dikurang BP0. Setelah itu A P0 eksponen AT-nya ini sama dengan P dikali A dikurang BP0. Ini BPP 0 eksponen pangkat AT-nya ini dipindahkan ruaskan. Karena dipindah ruaskan maka yang negatif jadi positif. Nih, positif P dikali BP0 eksponen AT. Maka hasil yang di atas ini dikasih turun A P0 eksponen pangkat AT sama dengan variabel yang sama kita satukan. P sama kita satukan ini menjadi 1. Nah, dalam kurun dikali A dikurang BP0 ditambah BP0 eksponen pangkat AT. Maka hasilnya adalah P sama dengan A P0 eksponen pangkat AT per A dikurang BP0 ditambah BP0 eksponen AT. Ini kita akan membagi BP0 eksponen pangkat AT-nya. Maka hasilnya adalah A per B per 1 ditambah A dikurang BP0 per BP0 dikali 1 per eksponen pangkat KT sama dengan A per B per 1 ditambah A dikurang BP0 dikurang 1 dikali 1 per eksponen AT. Maka hasil yang di atas adalah PT sama dengan A per B per 1 ditambah A per B per P0 dikurang 1 eksponen pangkat AT. Kemudian kita akan mensubstitusikan nilai K sama dengan A per B ke dalam persamaan yang tadi, yang ini, yang PT-nya. Maka PT sama dengan K. Kenapa K di sini? Kan tadi A per B, tapi kita substitusikan nilainya menjadi K. Maka A per B-nya ini akan berubah menjadi K. Berarti PT sama dengan K per 1 ditambah K per P0 dikurang 1 eksponen pangkat minus AT
PT-nya ini sama dengan K per 1 ditambah K dikurang P0 per P0 eksponen minus AT. Substitusikan A sama dengan K dikurang P0 per P0 ke dalam persamaan yang di atas. Maka hasil dari substitusinya adalah PT sama dengan K per 1 ditambah A eksponen pangkat minus AT. Persamaan di atas dikenal sebagai model populasi logistik. Contoh kasus, tabel jumlah penduduk Kabupaten Kediri pada tahun 1980 populasinya 1.235.26 jiwa. Nah, pada tahun 1990 populasinya mencapai 1.342.99.8 jiwa. Pada tahun 2000 populasinya mencapai 1.408.35 jiwa. Pada tahun 2010 populasinya mencapai 1.499.768 jiwa. Berdasarkan tabel yang di samping, sejak tahun 1980 sampai 2010 jumlah penduduk Kabupaten Kediri mengalami kenaikan. Selanjutnya kita akan menyelesaikan populasi eksponensialnya. Diasumsikan bahwa waktu itu sama dengan T, diukur dalam dan dimisalkan T sama dengan 0 pada tahun 1980. Maka syarat awal adalah P0-nya itu harus sama dengan 1.235.26 jiwa. Bentuk umumnya yaitu PT-nya sama dengan P0 eksponen pangkat A kali T dikurang T0. Dengan diketahui P0-nya sama dengan 1.235.26 jiwa. Maka hasilnya itu menjadi PT sama dengan 1.235.66 jiwa eksponen A T dikurang T0. Bentuk persamaan dari hasil model populasi eksponensialnya, kita mengetahui bahwa model eksponensial pertama yaitu PT-nya sama dengan 1.235.26 eksponen pangkat 0,00838079382 T dikurang T0 dengan laju pertumbuhan relatifnya adalah sekitar 0,84% per tahun. Model eksponensial 2-nya itu PT sama dengan 1.235.26 eksponen pangkat 0,006564457 kali T dikurang T0 dengan laju pertumbuhan relatifnya adalah sekitar 0,66% per tahun. Model eksponensial ketiga yaitu PT sama dengan 1.235.26 eksponen pangkat 0,006473949 T dikurang T0 dengan laju relatifnya adalah sekitar 0,65% per tahun. Maka kita akan memperoleh tabel perbandingan hasil sensus penduduk dan model eksponensialnya seperti pada gambar. Nah, P0, P1 dan P2 berturut-turut adalah P0-nya adalah 1.235.26 dan P1-nya 1.342.992 dan P2-nya itu 1.408. Untuk mengetahui daya tampung maksimum Kabupaten Kediri, maka kita akan mensubstitusikan nilai P0, P1 dan P2 ke dalam persamaan Pmax sama dengan limit T menuju tak terhingga P sama dengan A per B sama dengan P1 dikali P0 P1 dikurang 2 P0 P2 ditambah P1 P2 per P1 pangkat 2 dikurang P0 P2. Nah, dari bentuk persamaan ini daya
tampung maksimum Kabupaten Kediri adalah sekitar 1.490.436 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kediri diperoleh dengan mensubstitusikan nilai P0, P1, dan P2 ke dalam persamaan eksponen pangkat negatif A sama dengan P0 dikali P2 dikurang P1 per P2 dikali P1 dikurang P0, sehingga diperoleh laju pertumbuhan relatifnya sekitar 6,3% per tahun. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan dengan metode logistik. Kita akan mensubstitusikan nilai P0 A eksponen pangkat minus A dan K ke dalam persamaan PT sama dengan K per 1 ditambah A eksponen pangkat A pangkat minus AT. Nah, solusi persamaan logistik untuk memprediksi jumlah populasi penduduk di Kabupaten Kediri adalah PT sama dengan 1.435.5114162 per 1 ditambah 0,2068000,826 eksponen minus pangkat minus 0,633219525T. Ini adalah jumlah dari populasi penduduknya. Nah, tabel perbandingan populasi penduduknya dengan melakukan model logistik dapat dilihat pada gambar. Maka dari hasil ini kita dapat menyimpulkan bahwa model logistik sangat akurat untuk memprediksi jumlah penduduk pada tahun 1990 dan tahun 2000. Tetapi pada tahun 2010, model logistik tidak akurat lagi untuk menghitung populasi penduduk. Ini dikarenakan daya tampung Kabupaten Kediri yang dihitung menggunakan model logistiknya sudah melebihi batas. Nah, di sini kita akan melakukan perbandingan model populasi eksponensial dan logistik. Model populasi kontinu memiliki keakuratan cukup signifikan dengan data sesungguhnya, data hasil sensus penduduk oleh BPS Kabupaten Kediri, yaitu model eksponensial memiliki solusi PT sama dengan 1.235.62 eksponen pangkat 0,006473969 kali T dengan laju pertumbuhan penduduknya yaitu 0,65% per tahun. Dan model logistiknya memiliki solusi persamaan PT sama dengan 1.490.435,5114162 per 1 ditambah 0,206800826 eksponen pangkat minus 0,633219525 kali T dengan laju pertumbuhan penduduknya 6,3% per tahun. Kita dapat melihat pada tabel sensus perbandingan eksponensial dan logistiknya ini. Nah, berdasarkan yang di atas, prediksi jumlah penduduk Kabupaten Kediri daripada sensus 2020 berdasarkan hasil eksponensialnya adalah 1.674 jiwa, dan pada model logistik pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Kediri pada sensus penduduk 2020 sebesar 1.487.995 jiwa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.